ada ibu-ibu, bapak-bapak yang juga senasib, sepenanggungan, tertipu, terzolimi oleh orang-orang ini. Karena ini saya yakin betul banyak, karena waktu ketika saya melapor baru satu saya aja, terus keluar lagi orang lain. Ya, selamat siang semuanya. Jadi saya kesini untuk menanyakan perkembangan kasus ketika saya pernah dilaporkan oleh seseorang yang menuduhkan saya bahwa saya melakukan pencemaran nama baik. Orang itu adalah namanya Dini. Dini itu waktu itu saya umumkan bahwa dia tuh menipu saya. Ada foto-fotonya. Maaf. Ada fotonya Dini ya. Ya. Berwarna. Saya buka masker nggak apa-apa mungkin? Nggak apa-apa. Ya buka aja mas. Maaf ya. Jadi saya datang ke sini untuk menanyakan kasus ketika saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh orang yang namanya Dini. Nah orang ini, ya, Dini ini, waktu itu saya katakan bahwa dia ini menipu saya dan menghilang. Saya lakukan sayembara. Ketika sayembara banyak yang melaporkan ada di sini, ada di situ, sampai akhirnya orang ini saya laporkan ke Polda. Saya laporkan sebagai kasus penipuan. Tapi dia laporin saya seolah-olah saya mencemarkan nama baik. Ya sudah. Jadi kita tunggu sampai akhirnya manusia yang bernama Dini ini menjadi tersangka dan sekarang sudah menjadi terdakwa. Sudah ditahan di Polda Metro Jaya ya. Ya sudah ditahan. Lalu itu berarti membuktikan bahwa saya tidak melakukan pencemaran nama baik. Karena kalau mencemaran nama baik kan tidak mungkin dia tersangka dan menjadi terdakwa. Nah inilah dia dalang utamanya manusia yang seperti ini. Bisa dilihat penampakannya. Ini adalah oknum dari PNS, Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perdagangan. Yang lalu masih Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, tapi sekarang sudah menjadi Kementerian Perdagangan. Orang ini nih yang melakukan modus operandinya, salah satunya di gedung kementerian, di ruangan. Wah ini kan dahsyat nih. Nah dengan saya mengundang rekan-rekan media yang tercinta ini supaya bisa tahu orang di luar sana yang selama ini tertipu atau merasa dizolimi oleh manusia dua ini, khususnya orang ini nih, karena dia menggunakan gedung kementerian, korbannya banyak. Jadi setelah saya publish, ternyata banyak yang muncul. Dan bukan cuma 1-2, ada lebih dari 10 orang yang sudah melaporkan, sudah ada beberapa orang yang melaporkan, dan nilainya fantastis. Saya aja kena 8 miliar. Ada pengacaranya Pak Juan? Oh iya, Pak Juan sampai berapa? 6 miliar. Ada lagi yang 3 miliar. Dan kemarin menghubungi saya by phone, ada kena 12 miliar. Artinya ini kan uang besar sekali. Sampai hampir, kalau yang sudah terlaporkan saja, dari data yang saya punya, itu sudah 25 miliar lebih. Apalagi yang belum tahu. Dan selama ini, ternyata orang ini hanya berpangkat rendah, tapi mengaku-ngaku sebagai pangkatnya besar, tinggi gitu. Nah ini kan perlu kita cross check terus. Nah datangnya saya ke Polres ini untuk meminta bahwa saya jadi pencemaran baik atau tidak gitu loh. Karena saya tidak mencemarkan lah, buktinya ini 2 malingnya sudah ketangkap kan gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Minta kepastian hukum, bahwa minta mungkin nanti sama Pak Kapolres saya silaturahim, gimana ini Pak, saya kan tidak mencemarkan nama baik, saya minta kepastian hukum status saya seperti apa gitu. Dan saya juga berterima kasih kepada kepolisian khususnya di Polda Metro Jaya yang sudah sigap gitu menangkap, meringkus 2 orang ini. Dan besok betul ya Pak? Besok ada persidangannya, jadi insya Allah mungkin saya akan hadir. Saya ingin mengawal karena ini kan besar ini, jadi melibatkan oknum-oknum. Nah, kita nanti juga akan silaturahim juga, alhamdulillah kepada Pak Muhammad Syarifuddin, ya sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri lah, Hakim Agung. Jadi biar tegak lurus, tidak ada aneh-aneh gitu. Dan kebetulan juga dari Kejaksaan juga saya apresiasi luar biasa karena bisa langsung melakukan tindakan yang cepat gitu loh. Jadi saya press conference ini mengundang teman-teman supaya siapa tahu di luar sana ada ibu-ibu, bapak-bapak yang juga senasib, sepenanggungan, tertipu, terzolimi oleh orang-orang ini. Karena ini saya yakin betul banyak, karena waktu ketika saya melapor baru satu saya aja, terus keluar lagi orang lain lagi dan di perjalanannya ternyata dikembangkan kasus itu saya rasa ini melibatkan ini nih, biang keroknya ini. Dan saya yakin, saya punya keyakinan bahwa bukan cuma saya saja, tapi banyak lagi orang yang tertipu. Mudah-mudahan kita bisa menghentikan kezaliman ini. Oke. Boleh diangkat dikit.
Iya. kita ngobrol lagi. Oke. Bang, kamarnya bang. Bang boleh kesini bang. Bang boleh kesini bang. Bang ke kanan masuk. Iya. Ayo bang. Iya, jadi tadi oke ya. Ya kan tadi saya udah tanya sama Pak polisi di atas, memang pemanggilannya dan kasusnya memang sedang berjalan gitu, sedang proses berjalan gitu. Tapi dengan adanya si orang yang saya waktu itu bilang bahwa dia menipu itu sudah ditahan dan sudah terdakwa, itu kan akan membuat satu hal yang berbeda lagi. Tapi kami hargai proses hukum ya, karena memang sedang berjalan, dan insya Allah nanti begitu ada tidak terbukti bahwa kami mencemarkan nama baik, maka kami akan segera melaporkan kembali. Gimana kira-kira Pak Jamal? Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Tadi saya sama Mas Luki sudah mendatangi pihak penyidik. Mempertanyakan bahwa dulu beberapa waktu yang lalu ada orang yang namanya Dini. Dia melaporkan Mas Luki dengan tuduhan bahwa mencemarkan nama baik dan sebagainya. Namun pada kenyataannya kejadian yang beliau melakukan sayembara pada saat itu memang sekarang Dini itu sudah dijadikan sebagai tersangka dan terdakwa. Nah sekarang ini proses itu kan di sini kan lagi berjalan, sifatnya kan masih lidik. Dari lidik itu kan bisa saja nyampe ke sidik, namun itu kan prosesnya berjalan. Cuman kami dari pihak Mas Luki sendiri sebagai kuasa hukum, kita harus taat asas dan aturan, sehingga kita mempertanyakan bahwa sudah sejauh mana kekhawatiran kita nanti perkara ini akan berlanjut, sehingga beliau juga merasa bahwa tidak aman dan tidak nyaman. Namun lagi-lagi ya proses hukum itu harus segera diselesaikan. Meskipun memang membutuhkan waktu seperti yang di Polda itu, waktu dulu kan beliau melaporkan. Waktu begitu berjalan, tapi proses penyidikan tetap berjalan. Tidak segampang dan tidak semudah kalau memang polisi menetapkan bahwa si A, si B tersangka, apalagi si D. Itu melalui semua proses dan tahapan dalam penyidikan. Gitu. Yang saya khawatirkan adalah seperti ini. Kalau orang ketika melaporkan atau orang ditipu sama orang, nanti jadi takut lapor ke polisi, takut teriak itu maling, misalnya ada motor kita dicuri atau handphone kita dicuri. Lalu ketika kita teriak maling, kita jadi takut. Kenapa? Nanti dilaporin sama malingnya, dilaporin sama orang yang nyuri. Nah, sehingga itu namanya pencemaran nama baik. Nah, ini kan harus diluruskan, harus ditegakkan bahwa ya kalau memang kita memang merasa dizolimi dan kita memang dicuri barangnya, maka kita berhak teriak tuh. Nanti kalau ini berkembang terus menjadi satu hal yang aneh, kalau ada maling kita teriakin, malingnya bilang wah pencemaran nama baik, undang-undang ITE dan lain-lain. Nah, saya rasa hal seperti itu memang harus kita luruskan karena sekarang sudah jelas terbukti nih. Lagi-lagi saya tunjukkan foto dua orang ganteng dan cakep. Jadi ini modusnya adalah modus kerjasama pengadaan-ikan Kementerian Perdagangan. Iya. Dan saking jahatnya orang itu, jadi ini yang saya yakin banyak orang yang masih takut untuk melaporkan. Apa? Ketika kita melapor, kita dilaporin balik, plus kita dilaporkan ke pengadilan. Jadi pencuri-pencuri ini, yang maling-maling ini, yang cantik dan ganteng ini, ketika kita mau marah, ketika kita mau lapor polisi, dia laporin kita ke pengadilan. One prestasi. Jadi memang orang yang nanti yang mungkin tidak punya lawyer, yang mungkin lawyernya masih rada-rada awam gitu, jadi mundur. Karena apa? Wah, kita baru meminta uang tagihan kita yang harga 200 juta atau 300 juta, kita dilaporin ke pengadilan, dilaporin ke Polres atau apa. Jadi akhirnya udahlah ikhlasnya 200. Kaliin aja 200 juta dikali berapa? Kalau 20 orang udah berapa? Duduk saya insya Allah dalam waktu dekat akan bersilaturahim ke Kementerian Perdagangan. Ingin bersilaturahim, pengen tanya sama humasnya. Bagaimana mungkin kok bisa ada kantornya, ruangannya kementerian dipakai untuk modus operandi penipuan? Kayak apa? Apakah memang itu terbuka untuk umum, semua orang bisa datang dan mengaku-ngaku dan bisa masuk ke dalam ruangan? Atau memang ini memang karena kelicikan yang luar biasa sehingga dia bisa melakukan hal itu? Nah, nanti kita pengen silaturahim dan tentu saja kita ingin menanyakan juga pada mitra kerja Kementerian Perdagangan ke Komisi 6. Saya hubungan baik sekali sama pimpinannya Pak Muhammad Hekal, ingin nanya sebagai mitra kerja, kok bisa ya gitu loh, ada hal seperti itu. Jadi ini menjadi sangat presiden buruk ketika kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor yang dibiayai oleh uang rakyat dipakai untuk modus operandi. Tentunya oknum tentu yang melakukannya. Cuman kan betapa begitu mudah, kenapa begitu gamblang, nggak ngumpet-ngumpet. Dia benar-benar dibuka. Waktu itu Mas Lini coba di sini. Iya, Mas Lini pada saat itu pernah datang kan ke kantor kementerian, dan itu ngumpet-ngumpet nggak?
terbuka aja kan? Terbuka seperti Ada berapa korban lagi? ada beberapa korban lain yang memang yang juga tertipu gara-gara masuk ke dalam gedung Kementerian Perdagangan. Kalau misalnya kita ditipu di warung kopi, tipu di pinggir jalan, itu salah sendiri. Berarti kayak, ya kamu udah tahu orang ketemu di jalan ngaku-ngaku sebagai PNS, kamu percaya. Ini kita benar-benar di gedungnya, surat-suratnya pun keluar banyak lengkap dari laci-laci situ. Dan ini aslinya nih. Ini paling bawah ya, ini. Kemudian